Ustazah Hajah Hamidah Ilham dalam kurung Hajah Titi Faramidah. Dia gitu kok. Ini saya kawan saya nama aslinya. Mungkin tinggal lain saya. Wabil khusus abang saya, Bang Haji Hari, bos showroom kita. Beliau selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin kita. Dan segenap ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah semua yang hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tema titik 2, merawat iman dan takwa serta menumbuhkan budaya gotong royong menuju lingkungan RW 017 yang harmonis, dinamis, penuh keberkahan. Tuh, badan dirinya. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Amin. Ya Robbal. Jam 11 kurang 5 menit, saya nggak lama kok, sengaja doang. Paling ntar kita lanjutin lagi pakai selawatan langsung dari Ustazah Hajah Titi Faramidah. Ini nggak lama pertama, sengaja ngomong setengah 12 pas kita liburan ntar. Ya Bu ya, nyanyi ntar sebelum Johor ya. Ya, mahalan beliau bayarnya sama saya. Ntar saya ngerem di pinggiran perapatan sama bareng itu arang paro ya, saya kata gitu. Hari ini kita pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Ini kita bukan ceramah ini pertama, kita kongko aja nih ya. Isra Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Isra secara bahasa jalan di waktu malam. Makanya orang kalau lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam jam anjong ke rumah pacarnya, berarti itu anak muda lagi. Empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, "Cing mau kemana?" "Gua mau Isra." Jadi Isra perjalanan yang sangat jauh di tengah malam ditempuh dalam waktu yang singkat. Maka Isra Mi'raj itu nggak bisa ukurannya otak, ukurannya iman. Otak kita bang kekecilan buat terima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kenapa? Isra Mi'raj itu kok maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau nggak ada yang bisa ngalangin, nggak ada yang ngalangin. Kalau Allah yang mau, se-Indonesia dihalangin, kunjungan kemana jadi jegal, tetap aja jadi capres. Bersama-sama ya. Salah ngomong ini pertama, maafin ya. Bu, Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, enggak ada yang gagalin. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Ayatnya jelas. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Kalau ukuran otak nggak nyambung depok. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa Palestina. Nih kalau jalan normal, naik ontak 3 bulan baru nyampe. Naik ontak 3 bulan baru nyampe kok. Naik ontak 3 bulan baru nyampe. Naik ontak. Iya nyaut apa? Naik ontak 3 bulan baru nyampe. Itu pun kontanya udah kontak VVIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam, Masjidil Haram Aqsa, naik ke langit pertama, ke-7, tembus Sidratil Muntaha, Raqrabil Akhdar, ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ini ukuran otak enggak nyambung. Ukurannya iman. Kalau ukuran otak mau beda kok. Nih kita main otak-otakan ya. Nih kalau kita main otak-otakan nih, nih ada bocah tuh, bocah di grup. Nih, lihat sendiri nih, waktu ya, nih bocah nih. Nih bocah nih, ini foto. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman, enggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam.
Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat, Bu. Allah yang mau bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Ono di luar negeri, di luarnya lagi kali. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Berangkat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, pulang Isra Mi'raj, ketemu Rasulullah. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi Musa di jalanan. Nih Nabi Musa ketemu. Mau? Oh, ini bagian Sumba orang ini. Dia kan dulu katanya. Nabi sana udah kelihatan ya saya. Dia kan mana saya? Andin, kata Andin masalah itu kok, masalah. Ya itu dia kok nih kegiatan kali undang-undang. Gue juga liatin bang orang begini. Ada konten. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj Pak jalan pulang ketemu dengan Nabi Musa. Di jalanan namanya satu profesi kongkok lu. Ngobrol nih ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Ucap. Nabi Musa kaget, yang benar mah kilo kan Nabi Musa. Ini kalau bahasa kita bener Nabi Musa perintahnya 50 waktu. Kebanyakan umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu. Umatmu lain sama umat gua. Umat gua mau bener kakar-kakar, gemuk-gemuk, wow tinggi-tinggi keren, minumnya susu madu. Umat gua liatin kurus-kurus, kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, makanya cuman geger doang rambut. Kagak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik, minta diskon sama Allah. Balik ke Rasulullah, minta kurangin tuh 5, tinggal 45. Pulang lagi ketemu Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan, balik lagi. Mondar mandir, mondar mandir, mondar mandir. Perjuangan Rasulullah buat umat dari 50 tinggal 5. Udah tinggal 5 kok masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Ditegur lagi, udah berapa rikmat lu mondar mandir. Tinggal 5 Nabi Musa, kebanyakan 5, balik lagi. Apa kata Rasulullah? Kalau mau balik lagi, muka gua mau muka tembok. Yang malu Nabi Musa, dari bocah sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang dah. Ya Allah Pak, Bu, jangankan yang 50 waktu, yang 5 waktu aja dah. Kadang ya Zohor kena, asar terlepas. Asar ketangkap, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. Sama 6 baru bangunin laki, bangun bang daripada ke masjid. Kalau ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, si bang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Udah semalam lakinya bangun bang, ayo wudhu nih cepetan, habis wudhu ayamnya sholat bareng, suku pakut gampangin barisannya. Ini nyaut anak-anak mencong bang. Jangan nyaut kok, orang udah 5:30. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Maliki yaumiddin, karena berdua ya, karena setengah dunia, sholat, takbir, masyarakat, dengan berbagai makhluk, yang lain boleh. Ini yang beramin. Udah 5:06, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, akhirnya baca surahnya, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji di masjid, kalau sama gurunya bilang kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipaketin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Enggak ya, yang gerendeng aja ya Allah bohong. Nih sholat, sholat, bo. Ini perjuangan Rasulullah. Kenapa? Karena as-sholatu logotan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Mintanya pakai apa? Pakai cara. Caranya bagaimana Ustaz? Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun
wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarat, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet kok. Anak kita minta apa-apa, mau bapaknya nggak ngomong lagi, atau tangannya begini aja. Minta nggak ngomong tuh bapaknya bingung, nggak tahu apa beda. Empok minta beli cincin sama suami nggak ngomong lagi, toto nyolek bang. Nah, lakinya nggak bunyinya begitu meremeli. Lakinya tuh ntar malam apa tuh, minta belum ngomong. Bu, makanya diajarkan dalam fikih sholat bagaimana tata caranya, rukun syaratnya diatur. Sedekap yang bagus fikih ngajarin wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, cukup, nggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat ibu kakinya kudu rapat, bener? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Bencet. Nah, harusnya lato-latonya. Ya, kagak enak ya baca giel. Ada sesuatu yang ganjal kok. Ibu sholat kakinya nggak boleh buka kang lebar, siang ada seliling, ada aturan semua. Diajarin, ya bu. Ini kadang-kadang aneh banget, masuk masjid, masuk musola, membayang agak pakai ilmu begitu. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, saya lihat aduh. Oh gurunya siapa? Yang takbir keder. Berada. Depan lebar kok kaki kalau kami bisa lepas dari belakang. Kita sembahyang di samping itu, kita minggir tinggi kita diinjak. Bilas biar apa kata dia, setan nggak masuk. Lah pindahan setan malu. Dari ini nggak masuk dari selakangan lolos. Dalam sholat berjamaah di sini rapat itu bukan kaki bang, ada jelas hadisnya. Lihat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Caranya bagaimana? Yang disuruh rapat dalam sholat berjamaah pundak nih, pundak yang disuruh rapat bang, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri, pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanan, rapat. Maka Rasulullah kalau sholat ya subuhna fi sholati tasuku bihim fil kita. Rasulullah kalau sholat berjamaah rapat berbaris-baris seperti orang yang mau perang. Ini jelas, main aja. Ini putih-putihan doang. Pernah sih sembahyang tuh dikatain, habis membayar dipanggil. Bang, tadi saya dengar abang sholat baca usolli ya. Memang apa pak? Gua baca usolli hukumnya haram. Waduh, yang mati berani orang yang gantung. Dan baca usolli haram hukumnya. Di mana haramnya? Kita mau sholat nih pak, ngadep kiblat. Sebelum takbir kan kita baca usolli, benar kan bu? Usolli fadl maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat nih, gerak Allah. Sambil ucap Allah di mulut, hati kita berengin niat. Sejak usai sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala Hu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini mazhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usollinya habis takbir. Allahu Akbar. Usolli fadl maghribinya Pak. Pak Ustaz nggak baca usolli bagaimana? Ya nggak ngapa-ngapa. Karena baca usolli bukan rukun dalam sholat. Kita waktu maghrib udah kepepet, langsung aja takbir. Allah, barengin ya di hati. Allahu Akbar. Sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sembahyang nih bang, ada kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya
dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbir Allah, barang niatin di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah. Sah. Kenapa? Karena nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa kita mesti bayar nyanyi, Pak Ul? Begitu, secara hukumnya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Makanya kita disuruh ngajinya begitu. Ilmu bikin kita mudah. Orang biar ilmunya banyak, salah naruh diomelin bang. Ilmu banyak nih, salah naruh aja diomelin. Apalagi nggak ada ilmunya. Ibadah kalau nggak ada ilmunya, ikut-ikutan doang, ribet. Agak tahu dalilnya. Yang punya ilmu aja salah naruh diomelin, apalagi yang nggak ada ilmunya. Contoh, tadi kori kita suaranya enak, kiroatnya bagus, lagunya mantep banget, pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Boleh, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Qur'an dengan suaramu yang bagus. Boleh, kenapa? Karena ada ilmunya tuh kori. Tapi ketika jadi imam sholat di masjid, nggak boleh bacanya kayak tadi. Tentang kori internasional, sholat jadi imam, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lamaan, Mam. Nah kalau sholat dan makmum, Mam, kenapa? Karena ilmunya ditaruh, salah naruh. Biar kata kori internasional banget, kalau lagi jadi imam, tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Saya juga kori dulu. Sekarang jadi guru. Itu lah kori tingkat RT saya. Bukan sombong banyak mah. Pesertanya waktu itu 5 orang. Yang 4 lagi datang. Udah begitu RT-nya ngkong saya. Juara harapan, juara 1, juara 3, hampir juara semuanya. Masya Allah, kita pengen semuanya ilmu ada, makanya diajarin melalui Isra dan Mi'raj. Apa yang kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj? Nih, sesuai tema. Pertama, sholat mengajarkan kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Ustaz, saya mesti bayang zuhur jam 10 boleh? PA. Nggak belum waktunya. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 rakaat ya biar tambah pahalanya jadi 6 PA. Kenapa? Karena disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan. Ini yang mesti kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Waktu singkat. Kalau nggak kita disiplin, Masya Allah Pak. Wal asri, demi waktu, benar kan? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita dalam semua manusia kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman yang berbuat amal soleh. Makanya waktu ini kita singkat. Waktu kita singkat kok nih, kita semua hidup di sini di perumahan apa nih? Kita bilang ini enggak selamanya kita hidup, memang mau hidup aja kita. Waktu ya Allah, kemarin masih anak-anak, sekarang udah gendong anak. Benar kok? Kayaknya baru kemarin hari Minggu, ini Minggu lagi. Cepet waktu kok. Maka kita manfaatin buat apa? Buat taqarrub kepada Allah. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Lagi kita udah masuk bulan Rajab nih, Masya Allah. Rajab itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Rajab itu banyak-banyak beristighfar. Disuruh istighfar kita banyakin. Kenapa? Dosa kita banyak, kesalahan banyak. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman tetangga. Sudah dosa sama laki dah, dosa bergabung. Berangkat ngaji laki bikin dosa sama laki. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Enggak yang udah begitu. Bukan di sini, bukan. Memang kali ada 2 meter dari sini jauhnya.
Laki lagi tidur, bangun bang, bangun, lihat mau jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh niat jam, kan salah ibu. Ibu aja yang melek niat jam bu, menurut laki yang merem pun salah. Nih, Masya Allah dosa kita banyak. Istighfar bagaimana sih Pak Ustadz? Istighfar itu minta ampun ibu. Bacanya bagaimana? Macam-macam istighfar. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Ustaz saya nggak hafal. Ya udah ganti yang pendekan dikit. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih panjangan Ustaz yang nggak hafal, ribet. Ya udah istighfar yang habis sholat kita baca tuh biasa. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubat wal maghfirah. Wah, tambah panjang aja Ustaz. Saya minta yang pendek kan. Ya udah istighfar yang biasa kalau gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustaz? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak-banyak istighfar Ustaz, istighfar terus banyakin, apalagi amalan di bulan Rajab. Perbanyak puasa sunnah. Puasa melatih kita supaya kesabaran. Puasa itu menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu. Kalau ngilangin nafsu jangan puasa dah kalau begitu. Nahan doang. Waktunya zuhur, siang hari kita hantu. Belum waktunya, kapan waktunya? Maghrib, ya bu. Mulai kita dilatih nih buat Ramadan ke depan. Latihan dulu puasa sunnah. Buat apa? Enggak kaget lagi kita ketemu Ramadan. Kalau udah enggak latihan pas puasa Ramadan karena takut sama bini, gua lapar bininya puasa bang, malu sama bos ya. Akhirnya puasa kepaksa. Wah, udah jam 3 sore udah oleng udah mulai oleng udah mata udah putih doang. Gua kan muka udah pucat kayak HPS. Bu ilah bu. Jam 3 sore udah oleng, berangkat ke dapur melihat sunlight kayak suruh marga beneran. Mau pagi puasa, ada kecoa di pinggiran pintu, kaget dia kira korma. Nih Masya Allah mau dilatih kita puasa menahan hawa nafsu. Sholat didik kita disiplin. Kenapa? Kita kudu disiplin bu. Disiplin kita nih masih ditongkrongin, jujur aja deh bang. Disiplin kita banyak masih ditongkrongin. Berarti anak muda naik motor tengah malam, lampu merah nyodok terus, di depan ada Pak Polisi, diberhentiin sama polisi, berhenti, siap. STNK punya Pak, punya. SIM ada Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu dong Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng nyautnya saya kagak tahu ada bapak. Kenapa? Karena si disiplin masih ditongkrongin. Sholat ngajarin kita disiplin tuh. Disiplin waktu kita singkat bang, napas kita nih keluar, nggak masuk lagi, habis. Bener bu? Ternyata yang lebih dekat dengan kita kematian. Nih, makanya umur manusia kagak banyak. Manusia kini umurnya cuma 7. Kalau nggak Senin rasa, kalau nggak rasa, mulai berapa mati. Bener bu? Disiplin waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat mengajarkan kita apa? Supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh yang terhormat. Bercanda sama temen main keplak pala kita marah. Yang bener lu bercanda, jangan pala dong mainnya. Bener bang? Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ini kepala anggota tubuh yang terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan itu yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar debut. Gak ada. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Tapi lihat Pak, ketika sujud dalam sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kepala kita lebih rendah daripada pantat kita, bahkan tinggian pantat. Bener bu? Sholat ngajarin supaya jangan sombong. Apa yang mesti kita sombongin? Gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kita, ya bu. Lahir ke dunia kita dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang.
diurusin sama orang, mandi nama orang, ya Pok, dibedong sama orang, nama aja dikasih orang, bener Pok. Kenapa yang kita sombongin, lahir ke dunia gak bawa apa-apa Bang? Makanya Ayah Haji Oma Irama udah nyindir dalam syairnya tuh, Masya Allah, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Benar lagu itu. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Allah, lagunya Po, setetes air hina, volume ke-12 Kometa. Ya, Forsa. Nggak bawa apa-apa kita, jabatan, harta, pangkat, kedudukan, itu semua apa? Titipan. Makanya hidup yang enak itu kayak tukang parkir, Bu. Tukang parkir tuh di mall, mobil banyak banget, cakep-cakep, mereknya cakep-cakep, bagus-bagus, mahal-mahal. Tuh tukang parkir enggak sombong. Ntar mobil bersih satu demi satu habis sama sekali, dia nggak sedih. Ibu, saya juga tahu punya orang. Tapi ini kan Masya Allah memberikan pelajaran buat kita. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipin, tapi tidak merasa memiliki. Kalau hidup sudah merasa memiliki, ketika pergi, ketika kekurangan, pasti akan merasa kesedihan, Ibu. Titipan jabatan, titipan pangkat, titipan, jangan mentang-mentang orang kaya, duit banyak, harta banyak, pelik, mati, korek, duit gasiran, pandai kuning, bonontor, berkara, dan buat itu. Ya Allah, duit banyak, dipanggil sama orang, kagak nengok, amit-amit. Mentang-mentang banyak duit, duitnya banyak, orang kaya, jalan, kagak nginjek tanah. Jadi anak kali. Orang disebut kaya kan ada yang miskin ya, Pok. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan, ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba dong, Pok, pakai baju atasan doang, kalau nggak ada bawahan. Harus lepatin mulutnya, Pok. Ibu, jabatan titipan, harta titipan, kudu dirawat baik-baik. Bener Bang? Nih semuanya kita, apa yang kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Apa yang kita mesti sombongin? Napas kita Bang, ruh kita nih, ruh kita nih. Ini ruh kita nggak ada surat-suratnya, bodong. Hak prerogatifnya Allah yang punya. Mau kapan aja diambil, Masya Allah. Kita nggak tahu, bener Bang? Apa yang kita sombongin? Kopi tutupnya jatuh. Tadi jadi agak banyak kopi. Saya balik dulu. Harus banget. Ada dengan gula, kemanisan, orang udah manisin Bu. Iya dong, itu keren Bu, keren maksudnya, puas ya. Sholat ngajarin kita tawadhu, jangan sombong. Jabatan semuanya itu jangan sombong, mentang-mentang pejabat sombong banget. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya tuh pejabat-pejabat yang sombong anak buah Fir'aun semua. Pak Camat ngomong. Bukan itu tidak saya. Camat ngomong baik. Dia ngibisikin bisa mikirin rekening dong. Iya.
Hai, dengaran aja Pak Camat. Ya, nggak tahu ntar beneran. Ya Allah, ini Masya Allah Pak, luar biasa. Sholat ngajarin jangan sombong. Apalagi pelajaran yang kita ambil dalam sholat. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Benar kok? Artinya dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Kudu banyak bergaul. Kita makhluk sosial. Apalagi tinggal di komplek yang majemuk sebegini, suku, yang enggak bahasa, maka semua diatur itu ada lewat masjid. Masjid kita nih, Masya Allah, simbol kebersamaan umat. Di masjid ini kok nggak ada orang nomor satu, semuanya sama di hadapan Allah. Benar? RT masuk masjid buka sepatu teh, aturan. RW masuk masjid buka sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Nah, camat masuk masjid buka sepatu. Ini Pak orangnya Pak ya ngomong gitu. Matanya nih. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid coba sepatu. Pinter anak-anak. Nggak ada orang nomor satu di sini, aturan tertulis nggak ada, tertulis kok siapapun masuk masjid copot sendal buka sepatu, itu aturan. Kalau sudah masuk semua ke masjid jangan usil bang, orang udah datang dari mana kek? Udah datang dari mana bang? Dari kidul, ada kulon. Nanti dari mana? Dari wetan tuh, ada kulon dong. Lu dari mana? Dari kulon, nggak ada kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame kok. Di Indonesia hampir 700 bahasa. Wah, kalau pakai bahasa masing-masing mereka keder. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu agung. Malaikat nyaut nanaunan silai euy. Saudara kita yang dari Sumatera Padang jangan lagi Allah dan kadang malaikat nyaut ranca benar. Mestinya saudara kita dari Ambon. Oh, senjata lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Mati lah. Di masjid kita nggak usah bicara soal suku. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, benar? Jangan ribut soal kulit kok. Emang warna kulit begini kita pesen? Nah, kita nggak pesen. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini kita nggak pesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang mulut kusir banget gitu, orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Diajarin demokrasi lewat masjid. Kalau semuanya masuk ke dalam masjid nih, ayo terapkan sholat berjamaah. Ini pelajaran buat kita dalam bermasyarakat. Dalam berjamaah ada imam, ada makmum. Itu syarat fikih. Makmum siapa aja boleh. Berarti bang makmum kok. Ustaz, dia kan tukang mabok gitu, boleh jadi makmum? Lah boleh, ketimbang makmum. Lu mabok apa dia? Tukang naik mobil muntah. Mabok. Timbang makmum. Ustaz, dia kan bacanya nggak fase itu, boleh jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Ketinggalan satu rakaat masih boleh jadi makmum, tapi nggak sembarang orang jadi imam. Terapkan dalam bermasyarakat, ada rakyat, ada pemimpin, bener Bob? Rakyat masih apa aja boleh bang, nanti bang rakyat baru lahir, bro, rakyat udah mana udah nanggung utang negara. Tapi nggak sembarang orang jadi pemimpin, kudu ada pilkada, pilkades, pil, ya Pok. Iya semuanya. Ya, makanya syarat dalam berjamaah imam syaratnya itu ada 4 syarat jadi imam. Apa? Pertama yang fasih. Bacaan yang fasih pilih. Yang candil, yang swing, mohon maaf nih ya. Yang bintang minggir dulu. Yang bintang aja nggak boleh, mau kemana malu.
Nggak jelas. Di mana sih? Warung. Oh warung. Udah kan bapak lu sakit. Udah meninggal. Udah meninggal. Oh meninggal. Beneran kita meninggal. Meninggal bagus. Meninggal. Udah begitu jadi panitia 17 Agustus sama bisa Muhammad. Bapak Nete. Bapak RW. Baru. Bapak RT, Bapak RW. Yang fase, Ustaz, di kampung saya ada dua orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase? Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya kalau muluk-muluk, apa sih kepengenan kita makmum kok? Pengenan kita apa? Pengenan kita tuh kalau lu jadi imam, jangan panjang-panjang bacaannya. Itu doang makmum. Bener kan ya? Iya. Ini mentang-mentang jadi imam, sholat maghrib, harus baca Fatihah, bacanya tabarak waqiah. Makmum di belakang ikut sini ikut, cuma nantinya ngomong, besok gua kapok sampai yang lu. Gak kelamaan. Jadi pemimpin juga begitu, yang lebih tahu maunya rakyat, bener bang? Kok rakyat pengennya kagak muluk-muluk nih, rakyat nih pengenan ini pengen rakyat nih gak muluk-muluk nih, rakyat nih pengenan nih ya gak muluk-muluk nih, rakyat nih anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Ya Pak. Iya, makanya kenapa Rasul yang bilang idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaan kalian. Kalau sholat jadi imam, ringanin bacaannya. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin bang sama Rasulullah. Sembahyang maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasul. Apakah anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Jangan begitu. Kalau sholat sendiri boleh 30 juz lu baca sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau rame-rame nggak boleh jadi imam mah. Nah, kalau jadi supir ingat penumpang. Penumpang kan macam-macam. Ada orang putih, nggak jaket, ada nenek, ada orang, ada orang sakit. Ya bu, iya mesti lihat yang fase bacaannya yang enak. Jadi pemimpin tuh ngomongnya enak, agak janji-janji mulu, ngomongnya enak fase. Kalau saya di jalanan rata, ya bu, kalau gini tahun politik ini, jangan jangan salah-salah bincang, politik saya gitu. Baik, kan capek kita yang di bawah. Nggak pajak pinang aja capek tuh. Nah, yang di bawah yang capek tuh, yang gilas-gilas nih. Ini terus begitu kenapa? Kan yang gilas di bawah ngomong, biarin ngomong apa-apa di bawah. Serius. Mereka sebelahnya kok nggak enak sama pajama. Ya Allah, nih Masya Allah. Ini kita kepengen yang enak-enak aja ya kok. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase. Fasenya sama, alimnya sama. Bagaimana cara milihnya? Yang ketiga syarat fikih, yang lebih tua umurnya, yang berhak jadi imam. Yang tuaan, waduh, Ustaz KTP-nya sedang lahirnya bareng nih. Kemarin ulang tahun bareng ya. Oh sama, umurnya sama. Ya udah, kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng dari masjid ini dia. Dia masih kental ini. Mana di dua-duaan mulu punya rokok sebelah tangan orang kota 11 ya. Sama umurnya habis sudah. Kalau sama semua habis syarat fikih, syaratnya habis 4-4-nya. Syarat yang kelima ini syarat dari saya tambahin ini, tambahin dong dari saya. Kalau semuanya sama, fasenya sama, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga sama. Syarat yang kelima ini syarat dari saya bang ini mah saya tambahin ini, jangan diambil ya. Yang istrinya lebih dari 1, yang berhak dari 5. Memang apa kok teriak? Ini masalah dari saya doang. Kalau bininya juga ada sabaran, tadi nggak sabaran dah. Pulang sore dikunci pintu, pulang ngomong nggak dikasih. Akhirnya tidur masih kalau begitu tidur.
Ya Allah, ini kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Sholat ngajarin kita supaya apa? Supaya kita kompak bersatu berjamaah. Jangan sampai diacak-acak, diobok-obok, bener bang. Kita hidup enak tuh kayak 5 jari nih. 5 jari ini 5-5-nya beda, tapi kompak. Beda boleh, marahan jangan, bener kok. Tentu itu enak tuh, dewasa kita. Nih 5 jari nih beda semua ini. Jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Beda. Bentuknya beda-beda, tingginya juga beda ya po, ya po. Ini kalau kompak bersatu 5-5-nya bang, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Udah 3 hari belum kelar begini. Nampar pakai tunjuk kagak sakit. Kenapa? Karena nggak bareng, nggak kompak. 5 simbol ini ada dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya pejabat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Simbolnya jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep kok, bagus. Yang ini jari telunjuk. Siapa ini tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, tolong madrasah bangun di sana bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan kok. Habis kita diteguk orang, ada model loh. Apa nunjuk-nunjuk orang kaya mah beda. Duduk aja bareng nih orang kaya kok. Orang kaya lagi rame-rame duduk bareng orang kaya kan tuh. Kemana dengar? Waduh, bapak sehat. Sehat apa? Orang kaya. Coba yang miskin duduk sembarangan, habis kita dibully. Setan lu bilang kita nggak ada buat duduk sembarangan aja. Lebih dah semua pinggir kali diusir kita. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Telunjuknya manjur. Yang ini jari tengah. Siapa? Simbol TNI Polri. Adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral. Pesono enggak, kemarin enggak. Makanya besok beliau enggak nyoblos. Netral. Tengah-tengah netral. Netral. Ya Pak ya. Netral Pak ya. Izin komandan. Nah ini jari manis. Siapa? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntu, tetap namanya jari manis. Nah, ini baru kelingking, simbol kaum perempuan. Nih, bang, nih, Dharma wanita, the power of mama. Kelingking dia, kecil tapi antem. Dan macam-macam mama kelingking pertama. Ini fleksibel, kemana aja masuk. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Wah, laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Macam-macam biar kecil begini. Kemana aja masuk dia bang. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Di Sodoka pakai dikit. Nggak mungkin pakai jempol kok. Boros. Sian bola ayam ledes gitu. Masing-masing fungsinya kan enak. 5 jari kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa, pejabatnya, orang kayanya, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu, insya Allah aman, alhamdulillah. Cuma kita harus sadar dan sesadar-sadarnya bahwa 5 jari ini ada kelemahannya. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, yang kalah di mana-mana jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi ada makan buah kuli. Kelingking kata ayam bebu ibu Hawa, ayam beb manggung kayak buah kulinya mama dirayu-rayu dong, akhirnya kemakan. Nabi ada laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau udah kena godaan perempuan teko, Nabi Adam lagi kegoda, akhirnya kemakan buah kulit, nyangkut di tenggorokan. Maka kaum Adam ada jendolannya di leher laki-laki. Nggak percaya ibu ntar pulang, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah kulit ya? Bener kok, ibu Hawa makan buah kulit nggak nyangkut di leher, langsung dijaga, alhamdulillah. Abang aku percaya ntar pulang, pegang aja bang. Tanya neng ini buah kulit, ininya nyaluk, bukan bang ini paya Arab. Tahu aja kok udah tengarin
kita ngajari dulu. PA dulu. Linking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang. Sweet linking, lah ketemu tunjuk baru kalah. Tunjuk kapan tadi? Orang kaya makanya buan bang asal niat duit udah tekok aja. Saya yang beli dari tuyul dia kenal buat duit. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Dia udah diumpetin di mana aja ketemu dia cari. Tuh bini yang bisa nyari duit. Di kapan mana diumpetin di sini nih? Sial. Oh sialnya lah, udah umpetin masih ketahuan kalau. Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Bukan hanya sekedar berjamaah di masjid, tapi kita terapkan berjamaah di masyarakat. Turun rahmat dari Allah kalau kita berjamaah. Allah yang bilang, "Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang-orang yang merugi. Dengan berjamaah, turun rahmat dari Allah, dapat keuntungan yang kita raih. Alhamdulillah. Untung hari ini kita dapetin Bu, ada dua. Ada untung yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan kita dikasih besok. Hari ini kita makan, besok aja kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, relakan di kopernya. Baru-baru ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan habis segitu, tapi ada untung yang nggak kelihatan. Dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala Allah kasih begitu besar. Yuk persiapkan diri dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Supaya apa? Kita supaya dapat yang namanya Idul Fitri. Kita pengen dapat meraih Idul Fitri dari 3 bulan. Persiapin Rajab, ditakhiril badan, sucikan badan kita. Ini Rajab bulan perdamaian. Jangan ada permusuhan di antara kita, perselisihan. Makanya dalam rangka litathiril badan. Masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, litathiril ruh, litathiril qalbi. Suciin hati kita, bersihkan hati. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dalam rangka litathiril ruh, mensucikan jiwa kita. 3 bulan persiapan pendekatan diri kepada Allah. Rajab bersihin badan, Sya'ban bersihin hati, Ramadan bersihin ruh kita, sehingga keluar Ramadan kita kayak bayi yang baru dilahirkan. Maka disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Luar biasa, kayak bayi kayauma waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya kita pengen nanti Ramadan keluar dapat detail yang disebut Idul Fitri kayak bayi. Bayi tahu kan ya? Bayi orok. Ini orok. Enggak ada dosanya kan? Makanya enggak ada dosanya kita cium kapan aja enak bayi. Siang, malam, sore, tengah hari kita cium enak bayi. Mulutnya kita cium masih wangi orang bayi. Coba hati-hati. Kita cium tengah hari. Wah, bodoh banget. Luar biasa. Maka bayi dosanya enggak ada. Allah kasih rezeki begitu luar biasa yang nggak disangka-sangka. Datang tetangga nengokin, ada yang bawain baby set, bawain bedak Lasan, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Dimakan sama mahnya, padahal belum ada giginya bayi kok ya. Tuh, emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya dosa, dua gigit gitu. Ya ampun, dari tadi kita aja kongkong, bayi kagak ada dosanya. Makanya dicium kapan aja enak, bayi nggak ada dosanya kok. Emak yang bisa makan rengginang, kata kekurangan gua nggak ada. Masya Allah, kita kepengen, ayo bang kebersamaan, kekompakan, kerukunan, siarkan masjid kita, yuk sama-sama kita berjamaah, jaga persatuan, kesatuan, kekompakan. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, rukun. Insya Allah beda boleh, marahan jangan, benar? Beda boleh, marahan jangan. Kita pengen jaga kebersamaan kita, tumbuh, kembangkan semangat buat berjamaah, baik berjamaah di masjid maupun berjamaah dalam beribadah sosial di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, jauhkan dari balak, dijauhkan dari penyakit, Allah jauhkan diri dari malapetaka, sehat, selamat dunia akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar, doain ibu, diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, diberikan ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solehin dan solehat. Doain para aparatur pemerintah kita, para pejabat kita,
Insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran dalam mengayomi melayani kita, dan insyaallah ketolongan para ulama-ulama kita, para guru, kiai, ustazah, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Masih ada waktu kita sebelum zuhur nanti akan dihibur oleh Karomah Ustazah Haji di Meja dengan lagu-lagu berirama gambus dan juga berselawat kepada Rasulullah. Ya Bu ya, ya baru 2 lagu tadi nyanyi, baru 2 lagu ya. Kurang masih ya, kurang itu masih DP masih gedeannya bercanda Ustazah ya. Ya, dia pun silakan buat kita ini luar biasa nih. Ya, ini Kemuna Subro. Ya, untuk kacamata hitam ini bagaimana? Ya, doain biar sehat semua. Yuk, ini doa dulu apa gimana? MC, doa dulu kali, baru hibur gitu gimana? Ya, biar enakan ya, biar lega ya. Biar lebih waktunya biar ya, doa dulu. Ada doa kan guru kita? Yang doa siapa? Ada panggilan siapa? Ya, guru kita. Doanya juga nggak banyak-banyak, langsung doa makan. Udah langsung aja. Ada bisa kita bantu. Ya, boleh bisa. Ya dari saya mohon maaf, banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Johor jam 12:08.